Jadi hakim apabila diambil dari makna hukum, artinya Allah adalah zat yang paling berkuasa untuk menghukum, yakni menentukan segala hal yang terjadi di alam semesta, ini qadarullah kauniyah, atau segala hal yang diatur di dalam hukum syariatnya. Tuh, Allah Al-Hakim dari sisi situ. Hakim. Yang kedua, diambil dari kata hikmah, kebijaksanaan. Yakni Allah adalah zat yang memiliki ilmu yang sempurna, yang sangat sempurna tentang segala hal, sehingga Allah paling tahu apa aja yang paling tepat untuk dilakukan pada saat kapan untuk dilakukan dan bentuk yang kayak gimana yang paling tepat, yang paling proporsional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari akidah wasitiyah ya. Bab kedua, al-jam'u baina 'uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Menyatukan sifat Allah, sifat-sifat yang bertentangan, tapi semua bentuk yang paling optimal ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara uluwihi wa qurbihi. Ulu yakni sifat tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang paling tinggi, tidak ada satu hal pun di atasnya. Tapi di waktu yang sama qurb, Allah memiliki sifat yang dekat, begitu dekat, bahkan lebih dekat pada diri kita daripada kita sendiri, gitu ya. Ini kan dua sifat yang hakikatnya bertentangan, tapi ini disatukan pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulu sama qurb. Udah gitu azaliyah sama abadiyah. Azaliyah sama abadiyah nih maksudnya apa? Allah adalah sesuatu yang paling pertama. Oke? Nggak ada permulaan pada kewujudannya. Nggak ada permulaan. Azali. Oke? Dan Allah adalah sesuatu yang paling akhir. Nggak ada ujung bagi eksistensinya. Tuh, bagi keberadaannya. Oke? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat meliputi time and space. Waktu dan ruang. Waktu dan ruang maksudnya itu. Ya. Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, ini pembahasannya di bab ini. Qala rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, qauluhu subhanah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhir. Tuh. Huwal awwal wal akhir. Dialah zat yang paling awal. Nggak ada satu hal pun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia juga al-akhir. Dialah zat yang paling akhir. Nggak ada satu hal pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu azaliyah, abadiyah. Oke? Permulaannya nggak ada permulaan. Emang selalu ada Allah. Dan nggak ada akhirnya. Akan selalu ada. Gitu. Abadi. Oke? Wadh-dhahiru wal batinu. Tuh, Allah adalah zat yang paling zahir. Paling zahir nih paling tampak. Kalau gunung begini, sesuatu yang berada di atas gunung ini paling zahir. Oke? Nah, di alam semesta ini Allah lah paling zahir. Paling atas, sifat ulu itu, sifat tinggi. Wal batin, di waktu yang sama Allah juga zat yang paling dalam. Satu sisi paling tinggi, tapi paling dalam juga. Allah lebih dekat pada jantung kita sendiri daripada kita sendiri pada jantung kita. Ya? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ia adalah zat yang maha mengetahui segala hal. Maha mengetahui segala hal. Ya? Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Nah, inilah sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Ya? Dan lebih tepat mensifati Allah dengan redaksi yang Allah dan Rasulnya sendiri sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka yang enggak di atas sunnah mencoba mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya mah benar nih.
Tapi akhirnya sampai kepada kesimpulan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka mensifati Allah dengan sifat kidam. Kidam. Oke? Kidam nih maksudnya apa? Lama banget. Makanya Allah qadim. Allah zat yang qadim, yang sejak awal ada gitu. Oke? Ini kan syariat udah bikin redaksi sendiri, al-awwalu wal akhir. Ngapain bikin? Ini ada di Asy'ariyah dan di Maturidiyah. Sifat-sifat yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah wujud, setelah Allah itu ada, sifat Allah nih kidam, paling awal. Wujud kidam baqa mukhalafatu. Lu tahu kan? Hawaditi. Lu mah gak tahu lu. Iya kan? Ngalamin lu mah. Ya. Enggak, kita nggak pakai redaksi-redaksi. Kalaupun mungkin maknanya benar. Tapi ketika nas ada, karena bicara akidah, tauhid. Ini bicara tauqifi, dogmatis. Enggak dengan kata-kata redaksi yang disimpulkan atau dirumuskan sendiri oleh makhluk. Enggak. Hanya sesuai dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mensifati kidam nih kita bilang apa? Al-awwal. Untuk mensifati bako, al-akhir. Gitu ya? Iya gak? Taib, syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Huwal awwalu wal akhir al-ayah. Dia adalah zat yang paling awal dan dia adalah zat yang paling akhir. Hadhil ayah al-karimah qad fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi bersabda, yakni doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal falaysa qablak syai' wa antal akhir falaysa ba'dak syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang paling awal, tak ada satu hal pun sebelummu, dan engkau adalah zat yang paling akhir, tiada satu hal pun sepeninggalmu. Ya, wa anta zahir, dan engkau adalah zat yang paling tinggi, paling tampak. Laisa fauqak syai', enggak ada satu hal pun di atasmu. Wa antal batin, dan engkau adalah batin, zat yang paling dalam di waktu yang sama. Tak ada satu hal pun yang lebih dalam daripadamu. Gitu. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca sebelum tidur. Kalaupun kau punya hutang sebesar gunung Tuhamah, atau kalaupun kau punya utang sebesar gunung Uhud, qadallahu annak, Allah akan melunasi hutangmu kalau baca doa ini. Ya? Nah, Allahumma rabbas samawati sab'a. Ini doanya panjang sebenarnya. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim. Wahai Allah, zat yang menguasai langit yang 7, zat yang menguasai bumi, zat yang memiliki arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabb segala hal. Faliqal habbi wan nawa, zat yang memecah tiap benih-benih tumbuhan yang ada. Munzilit Taurat wal Injil wal Furqan, zat yang menurunkan Taurat dan Injil dan Furqan. A'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan segala makhluk yang jiwanya, kuasa jiwanya berada di tanganmu. Tuh lihat, perlindungan total dari seluruh makhluk. Ya. A'udzubika min syarri kulli dabbah. Dabbah ini kullu ma yadibbu fil ard. Segala hal yang merangkak di atas muka bumi dibilang dabbah. Segala hal yang merangkak di muka bumi, berjalan di muka bumi dibilang dabbah. Aku berlindung kepadamu dari segala dabbah yang jiwanya, nyawanya berada di kuasamu, di tanganmu ya Rabb. Ya kan? Baru Allahumma antal awwal falaysa qablak syai'. Wahai Allah, engkau adalah zat yang paling awal, tak ada satu hal pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'dak syai'. Engkau adalah zat yang paling akhir, tak ada satu hal pun sepeninggalmu. Wa antal zahir falaysa fawqak syai'. Engkau adalah zat yang paling atas, paling tinggi, tak ada satu hal pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunak syai'. Dan engkau adalah zat yang paling dalam, tak ada lagi zat yang lebih dalam lagi setelahmu.
iqdi 'anna dain wa aghnina minal faqr. Tunaikanlah dari kami hutang-hutang kami, lunasilah bagi kami seluruh hutang-hutang kami, dan jauhkanlah kami dari kefakiran. Allah, itu permintaan kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur, kalaupun utangnya segede gunung Uhud, Allah lunaskan baginya hutang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita menghafal apa yang diajarkan langsung, doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datang memang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asma' al-arba'ah bihadha at-tafsir al-mukhtasar al-wadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan langsung nama-nama Allah yang 4 ini dengan tafsiran yang sangat singkat dan sangat jelas tuh. Nabi sendiri yang menjelaskan dan mentafsirkan nama-nama Allah tersebut. Al-awwal artinya apa? Laisa qablak syai'. Ya, zat yang paling awal artinya apa? Tidak ada satu hal pun sebelummu, gitu. Al-akhir, zat yang paling akhir artinya apa? Laisa ba'dak syai'. Tak ada satu hal pun sepeninggalmu. Tuh lihat, Nabi sendiri yang udah berikan definisi atau Nabi tafsirkan sendiri sifat-sifat atau nama-nama Allah yang 4 ini di dalam doanya tersebut dengan tafsiran yang singkat dan sangat jelas. Wa fi hadhihi al-asma'il mubarakah ihatatuhu subhanah min kulli wajh. Dan di dalam 4 nama yang diberkahi ini menunjukkan betapa Allah benar-benar menguasai seluruh hal yang ada dari segala sisinya. Ya, fa fi ismihil awwal wal akhir ihatatuhu zamaniyah. Tuh, dari namanya, dari gelarnya Allah sebagai zat yang al-awwal, yang paling pertama, dan al-akhir, dan yang paling terakhir, ihatatuhu zamaniyah. Ini menunjukkan betapa Allah menguasai time, waktu. Okay? Wa fi ismihi zahir wal batin ihatatuhu al-makaniyah. Dan dalam nama Allah al-zahir yang paling tinggi, wal batin dan yang paling dalam, okay? Ihatatuhu zamaniyah, itu menunjukkan betapa Allah sangat menguasai space, tempat, ruang. Ya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Fa hadhihi al-asma' al-arba'ah mutaqabilah." 4 nama-nama Allah tersebut hakikatnya bertentangan. Isman li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah. Isman li uluwihi wa qurbih. 2 nama yang menunjukkan betapa Allah zat yang paling awal, okay? Dan di waktu yang sama zat yang paling akhir, abadi, tiada ujung baginya, baik di depan ataupun di belakang, okay? Bagi keberadaan Allah. Wa isman li'uluwihi wa qurbih, dan 2 nama menunjukkan betapa Allah zat yang paling tinggi, paling tampak dan paling dekat di waktu yang sama. Fa awaliyatuhu subhana sabiqah ala awaliyat kulli ma siwa. Maka keberadaan atau keterdahuluan Allah, okay, ini mendahului keterdahuluan segala hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiriyatuhu subhana thabitah ba'da akhiriyat kulli ma siwa. Dan keberadaan akhir Allah, okay? Yani Allah adalah zat yang paling akhir, yang tidak ada satu zat pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala telah tetap dan sangat jelas. Okay? Fa awaliyatuhu sabquhu likulli syai'in. Dan yang dimaksud dengan awaliyah Allah, yakni kepertamaan, keberdahuluan Allah. Okay? Kalau mau diterjemahkan, keberdahuluan Allah maksudnya di mana Allah mendahului segala hal. Keberadaan Allah mendahului segala hal. Wa akhiriyatuhu, dan keakhirannya Allah, keberakhirannya Allah, yakni baqauhu, maknanya adalah tetap eksisnya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da kulli syai', setelah segala hal. Setelah segala hal, Allah masih ada dan tak ada satu hal pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhahiriyatuhu,
dan sifat zahirnya Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Allah yang paling tinggi tersebut, yakni fauqiyatuh, yakni ketinggiannya, wa uluwuh, ya, ala kulli syai', di atas segala hal. Wa ma'na zuhur yaqtadi al-ulu. Zuhur di sini memberikan makna ulu, tinggi, zahir. Zahir ini tampak, maksudnya paling tampak nih, paling di atas. Ini memberikan makna tinggi, paling tinggi, ya. Wa zahiru syai'i ma 'ala minhu. Tuh, zahirnya sesuatu tuh sesuatu yang paling puncak, hal yang paling puncak dari hal tersebut. Wa butunuhu subhanahu ihatatuhu bikulli syai'in bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi. Tuh. Dan sifat Allah yang paling batin, paling dalam, maknanya apa? Di mana Allah sangat berkuasa akan segala hal. Bahkan Allah lebih dekat kepada seseorang daripada diri dia sendiri kepada dirinya sendiri. Ya. Wa hadza qurbul ihatah al-'ammah. Ya. Maka dikata wa'lamu annallaha yahulu bainal 'abdi wa qalbih, dan ketahuilah bahwasanya Allah menselah antara seseorang dengan hatinya sendiri. Allah menselah antara seseorang dengan hatinya sendiri. Menselahnya apa? Menghalangi. Seseorang tentunya dekat dengan hatinya. Okay? Apa yang menjadi keinginan seseorang adalah apa yang dikatakan oleh hatinya. Dia paling dekat dan paling berkuasa atas hatinya, begitu kan? Tapi Allah bahkan lebih berkuasa pada hati itu orang sendiri daripada itu orang pada hatinya. Bahkan Allah bisa menselah hati seseorang. Menselah, tahu nggak? Yani hatinya menginginkan sesuatu, cuman badannya nggak bisa. Hatinya menginginkan sesuatu, cuman badannya nggak bisa melakukan. Kenapa? Allah tutupin, Allah selak. Selak apa selah, Jal? Enaknya Jal berarti. Susah nyari terjemahan yang tepat nih, Jal. Menselah, ya. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati dan kepada urat nadi tiap individu, daripada tuh individu sendiri kepada hatinya dan kepada urat nadinya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia adalah zat yang maha mengetahui segala hal. Maknanya ahata ilmuhu, ini di mana keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi, tuh, bikulli syai'in, meliputi segala hal, baik hal-hal yang sifatnya umur madiyah awil hadirah awil mustaqbalah. Allah maha mengetahui segala hal yang telah lalu, sedang terjadi, atau yang belum terjadi. Ya. Wa minal alam al-alawi was-sufli. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala hal yang terjadi baik di alam yang di atas, ya, al-alawi, alam yang atas yang di langit. Baik alam yang sufli atau apapun yang terjadi di bumi ini. Ya, karena Allah memiliki sifat tadi al-awwal wal akhir, maka segala hal yang ada di sini Allah Maha tahu. Demikian Allah az-zahir wal batin, maka segala hal yang ada di sini Allah Maha tahu, gitu. Ya. Wa min adh-dhawahir wal bawatin la ya'zubu an ilmihi mithqal dzarrah fil ardi wala fis sama. Allah Maha mengetahui baik perkara-perkara yang tampak ataupun perkara-perkara yang tersembunyi. Tak ada yang dapat tersembunyi satu hal pun, kalaupun hanya sebesar biji dzarrah dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syahid minal ayah al-karimah. Okay? Dan nilai yang ditekankan dari ayat tersebut adalah, untuk korelasinya dengan pembahasan kita, itsbat hadhil asma al-karimah lillah al-muqtadiyah li ihatatihi bi kulli syai'in zamanan wa makanan wa tilaan wa taqdiran wa tadbiran. Oh. Di mana kita menetapkan nama-nama yang mulia itu pada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang menunjukkan, mengindikasikan betapa Allah sangat berkuasa, sangat
dominan ya, sangat berkuasa akan segala hal, baik dari sisi waktu atau sisi ruang atau dari pengetahuannya atau dari kuasanya atau dari mengaturnya. Allah yang menguasai semua hal tersebut. Ta'ala wa taqaddas uluwan kabira. Tapi Allah maha tinggi dan maha suci. Ya. Itu bab yang kedua, menjelaskan tentang betapa dikumpulkan sifat-sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang menunjukkan keberkuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dominasi Allah baik pada time ataupun space. Al-awwalu wal akhir, al-zahiru wal batin. Karena keberadaan Allah yang memang lebih dahulu dari sebelum segala hal, lebih akhir, yakni nggak ada hal yang setelahnya. Karena Allah memang sesuatu yang paling tinggi, nggak ada satu hal pun yang lebih tinggi darinya. Allah zat yang paling dalam di waktu yang sama, nggak ada yang lebih dalam daripadanya. Karena hal tersebut akhirnya Allah pun maha tahu apapun yang terjadi, okay? Kapanpun, apabila terikat waktu ataupun dimanapun, baik di alam atas ataupun alam bumi, ya. Dan Allah yang paling berkuasa untuk mengatur segala hal yang terjadi. Ya, itu al-awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kaidah Allah maha mengetahui, ingat ya, Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi atau yang belum terjadi. Wa ma lam yakun kaif law kan yakun. Allah pun maha mengetahui apa-apa yang belum terjadi, entar terjadinya kayak bagaimana, Allah maha mengetahui, Allah yang nentuin. Ya kan? Maka dia yang paling mengetahui. Dia yang menentukan itu untuk terjadi. Ya. Qauluh subhanah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah, qauluh subhanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kalian kepada zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal hakimul khabir, dan ia adalah zat yang paling bijaksana lagi paling ahli. Lagi paling ahli. Khabir yakni mengetahui, tapi mengetahui dengan detail. Wah, ahli. Bukan sembarang tahu itu. Paling ahli. Artinya begitu kan? Khabir mah. Iya gak? Kalau alim, maha mengetahui. Ini mengetahui dengan detail banget. Sangat menguasai keilmuan tentang, bukan cuma tahu itu mah. Khabir diambil dari kata khibrah. Khibrah yakni skill. Skill. Paling menguasai hal tersebut. Oke? Khabir, orang yang sangat berskill tentang hal itu, gitu. Dan demikian sifat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yakni abadan. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan takkan pernah mati selamanya, maksudnya, ya. Yakni fawwid umurak, yakni berserahlah, serahkan segala perkaramu ilaihi, hanya kepadanya. Fatawakkal lugatan, fatawakkul lugatan, tawakal secara bahasa at-tafwid. Tafwid yakni berserah total. Ya. Yuqal wakaltu amri ila fulan, ketika dikatakan aku wakilkan urusanku kepada si fulan, maknanya fawwadtuh, yakni aku jadikan dia sebagai delegasiku, gitu. Ya. Aku serahkan urusanku padanya. Makna syar'an, adapun makna tawakal secara syariat, i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa' wa daf'i ma yadur. Tuh. Bersandarnya hati kepada Allah dalam meraih apapun yang bermanfaat, dalam menghindari apapun yang membawakan madarat. Wa tawakkul 'ala Allah nau'un min anwa'il ibadah wa huwa wajib. Dan bertawakal demikian adalah salah satu bentuk beribadah kepada Allah, dan itu hukumnya wajib. Wala yunafi al-akhdha bil asbab, dan sifat tawakal demikian tidak bertentangan
dengan wajibnya kita untuk menjadikan sebab. Menjadikan sebab ini bahasa kita mah ikhtiar. Ya, ikhtiar bahasa Arab. Cuman kalau di Arab mah ikhtiar artinya pilihan. Tapi sampai sini ikhtiar artinya apa? Usaha. Kita kan kudu ikhtiar. Oh, ada pilihan, Jal. Loh, kok pilihan? Loh, tadi lu kata ikhtiar. Lah, ikhtiar mah usaha. Oh, begitu. Beda bahasa udah itu. Iya kan? Kayak sanawiyah. Sanawiyah di Arab SMA. Sanawiyah mah di Arab SMA. Aliyah. Aliyah di Arab S1. SMP apa di Arab? Mutawassitoh. Di sini sanawiyah apaan? SMP. Aliyah apa di sini? Sema. Ini penggunaan yang nggak pada tempatnya hakikatnya. Oke, cuman ya uruf, secara uruf ya kita pakai yang berjalan di uruf kita lah, iya gak? Tapi memahami syariat harus sesuai dengan zahir murad syar'an. Zahir yang dimaksud di dalam syariah, bukan yang dimaksud di dalam uruf kita. Awas. Oke? Jadi tawakal, kembali ke materi kita, adalah bentuk ibadah. Tapi tidaklah juga bertawakal ini bertentangan dengan kewajiban untuk menjadikan sebab, yakni kewajiban untuk berikhtiar, ya, untuk berikhtiar, ya. Bal yattafiq ma'ahu tamaman. Yang ada justru tawakal ini sangat nyambung, oke, sangat sesuai dengan kewajiban untuk berikhtiar. Wa khussa sifatul hayah isyarah ila annal hayya huwa alladhi yuthaku bihi fi tahsilil masalih. Disebutkan sifat Allah, ini dikhususkan sifat Allah, sifat kehidupan yang sempurna pada Allah di dalam perintah tawakal ini. Oke? Kan diperintahkan dan bertawakallah hanya kepada zat yang maha hidup. Oke? Yani Allah memiliki banyak sifat kan. Tapi kenapa di dalam perintah tawakal ini dinisbahkan ya tawakal kepada zat yang maha hidup? Kenapa sifat yang itu yang disebutkan dalam rangka diperintahkan tawakal ini? Kenapa? Karena paling kagak mantes tawakal sama yang mati, Jal. Kagak mantes. Tawakal sama yang kagak abadi. Kagak mantes. Iya gak? Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Iya kan? Mereka bertawakal kepada berhala-berhala, wali-wali sesembahan mereka tersebut yang mereka abadikan dalam bentuk monumen yang udah mati kan. Ngapain bertawakal kepada yang udah mati? Kalau mau bertawakal, bertawakallah kepada sesuatu yang maha hidup dan takkan pernah mati. Itu man. Nah, khusus disebutkan sifat hayat, sifat kehidupan yang sempurna pada Allah, isyarah ini sebagai bentuk indikasi. Ila annal hayya huwa alladhi wasak bihi fi tahsilil masalih, bahwasanya sesuatu yang hidup memang adalah sesuatu yang layak untuk diyakini untuk dapat mendatangkan maslahat-maslahat tuh. Ya, masa yang udah mati bisa datangin maslahat, ya. Wala hayat ala dawam illa lillah, dan tidak ada kehidupan yang senantiasa, yakni senantiasa hidup nggak pernah mati, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal ahya, adapun makhluk-makhluk yang hidup al munqati'ah hayatuhum, yang dimana kehidupannya punya deadline, fa innahum idza matu, sesungguhnya mereka kalau udah mati, dha'a man yatawakkal alaihim, maka niscaya hilanglah orang-orang yang mengandalkan mereka, yang bersandar kepada mereka, ya. Jadi tawakal ini sering ditafsirkan para ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'ja'lil asbab. Definisi itu lebih lengkap dan lebih menyeluruh makna tawakal. Sidq i'timad al-qalb 'ala Allah, ketika hati benar-benar tulus hanya bersandar kepada Allah. Ma'aja'lil asbab, tapi diiringi dengan menjadikan sebab. Menjadikan sebab tadi ikhtiar. Ya. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'ja'lil asbab. Ketika hati benar-benar tulus hanya bersandar kepada Allah, tapi di waktu yang sama sambil menjadikan juga
sebab-sebab atau menjadikan atau melakukan ikhtiar. Yani itu tawakal. Ya, berarti qayadnya adalah ketika seseorang bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama dia juga harus berusaha. Tuh. Melakukan upaya-upaya sebatas kemampuan manusia. Okay? Dan kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi dan hasilnya. Diperintahkan bagi kita upaya, sebab. Oke? Adapun hasil yang terjadi nanti adalah sesuatu yang di luar kuasa kita. Allah Maha Tahu dan Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil apa yang kelak akan ditentukannya dari hasil usaha kita. Maka bersandarlah pada Allah. Gitu. Ya. Jadi ada sebab, ada musabbib al-asbab, ada zat yang menjadikan segala sebab juga. Yani hakikatnya sebab yang kita usahakan pun hakikatnya adalah kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Bagian dari kudrah, bagian dari upaya kuasa yang Allah berikan pada kita, taufik yang Allah berikan pada kita, sehingga kita pun melakukan sebab-sebabnya. Tuh. Jadi ada sebab, ada musabab. Musabab ini akibat. Ya, ini efek yang terjadi setelah sebab dijadikan, hasil maksudnya. Oke? Jadi rukunnya itu ada sebab, ada musabab, ada musabbib al-asbab, zat yang menyebabkan segala sebab terjadi. Allah apabila menghendaki sesuatu terjadi, Allah jadikan dulu sebab-sebabnya. Tuh. Allah menghendaki agar kau menguasai agama dengan baik. Allah jadikan dulu sebab-sebabnya. Allah berikan padamu sebagian kuasa dan diberikan padamu taufik untuk menuntut ilmu agama, menyempatkan diri duduk mendengar penjelasan ayat dan hadis. Habis itu Allah bukakan pintu-pintu ilmunya bagimu. Setelah itu semua, barulah terrealisasikan yang Allah kehendaki, agar kau memahami agama dengan baik. Lebih jauh lagi karena Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu. Ya, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu ada sebab, ada musabbab, ada musabbib al-asbab. Zat yang hakikatnya, zat yang maha menjadikan sebab. Yani upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang hamba juga tidak lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya begitu kan? Ya nggak lepas, kita mau lari kemana? Udah. Iya kan? Itu bertawakal. Bertawakal. Banyak hadis-hadis yang mengisahkan tentang keutamaan bertawakal. Ya, itu suka kita bawakan di sini insyaallah. Ya, kita fokus lagi pada pembahasan kitab. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah melanjutkan, wa syahid minal ayah al-karimah anna fiha itsbatul hayatil kamilah lillahi subhanahu wa nafyil mauti anhu. Tuh. Oke, benang merahnya nih di ayat ini apa? Apa yang ditegaskan, ditetapkan di ayat ini? Bahwasanya kita tetapkan sifat kehidupan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehidupan sempurna pada Allah maknanya kehidupan yang nggak ada deadline-nya. Itu artinya. Ya, nggak ada akhirnya. Berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang ada pada para makhluk. Ada ajalnya kan? Pada Allah tidak ada hal tersebut. Nah, itulah sifat kehidupan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama kita menafikan, mengisbat sifat kehidupan yang sempurna pada Allah. Di waktu yang sama kita menafikan sifat mati, sifat maut, sifat mati dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isbat al-hayat al-kamilah lillah wa nafyi al-mauti anhu. Tuh. Fa fihal jam'u. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat jama'. Jama' ini menyatukan. Ingat maknanya ya. Jama' bainan nafyi wal isbat. Di ayat tersebut disatukan antara praktek menafikan dan praktek menetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan apa-apa yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa huwal hakim, dan ia adalah zat yang paling hakim. Hakim kalau diterjemahkan maha bijaksana. Oke? Di sini Syekh Shalih Fauzan mentafsirkan dua makna. Ada dua makna hakim ini. Yang pertama, annahu al-hakim baina khalqih bi amrihil kauni wa amrihi syar'i fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah lah yang menghukumi pada para makhluknya. Hakim. Dalam artian Allah sebagai hakim. Maknanya Allah yang menentukan hukum pada para makhluknya. Baik hukumnya hukum kauni, apapun yang akan terjadi, atau hukumnya hukum syar'i, apapun yang Allah tentukan dan Allah atur di dalam syariat. Dari sisi situ Allah Al-Hakim. Oke? Yakni sebagai zat yang maha menentukan hukum. Oke? Wathani, makna kedua hakim di sini, maknanya al-muhkim al-mutkin lil asya. Sesuatu yang sangat menguasai segala hal dan benar-benar sangat tepat apa yang dilakukannya bagi hal tersebut. Al-muhkim al-mutkin, sangat detail. Mutkin yakni ketil, sangat detail menguasai hal tersebut. Al-muhkim al-mutkin lil asya. Ma'khudhun minal hikmah. Hakim yang ini diambil dari kata hikmah. Kalau hakim yang pertama dari kata hukum. Oke? Yani Allah yang menghukumi hamba-hambanya. Oke? Nah, tapi hakim yang di sini, hakim diambil dari kata hikmah. Hikmah maknanya fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Ini pernah kita jelaskan. Hikmah ini artinya melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dalam bentuk yang proporsional. Ini udah ideal banget berarti kan? Nah, nggak bisa seseorang untuk melakukan apa yang sepantasnya memang untuk dilakukan. Dia bisa tahu apa yang pantas untuk dilakukan, gitu. Dia bisa tahu kapan waktu yang tepat. Dia bisa tahu kadar yang proporsional bagaimana. Kecuali mereka yang emang udah sangat menguasai ilmu ini. Tuh, baru bisa sampai keputusan begitu. Betul nggak? Iya nggak? Nggak mungkin seseorang jahil akan sesuatu, kemudian dia bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat hikmah, nggak mungkin. Dia mesti sangat menguasai dulu ilmunya akan hal tersebut. Baru dia bisa mengambil keputusan di waktu yang tepat, ya, dengan bentuk yang proporsional, nggak lebih, nggak kurang. Dan apa yang tepat untuk dilakukan di masa tersebut. Nggak mungkin kalau dia jahil. Dia mesti ngelmu dulu kan. Baru ngakim. Tuh, habis ngelmu, ngakim. Iya gak? Yani setelah dia berilmu, baru dia bisa mengambil tindakan yang sangat tepat untuk hal tersebut. Nah, Allah, zat yang dimana sifat tadi, penguasaannya berangkat dari ilmunya yang sangat sempurna segala hal, akan segala. Maka Allah maha tahu, apa yang tepat untuk dilakukan, yakni diputuskan untuk terjadi pada para makhluknya. Kapan saat yang tepat untuk dilakukan, yakni diputuskan untuk terjadi pada para hambanya. Dan bagaimana bentuk yang paling tepat, yang proporsional, nggak lebih, nggak kurang. Allah menguasai itu semua. Dari situ Allah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Tuh, udah bukan sana doang, sini juga. Bijaksana jak sini. Saking bijaksananya itu. Oke? Dalam nggak kita memahami makna hakim? Jadi hakim apabila diambil dari makna hukum, artinya Allah adalah zat yang paling berkuasa untuk menghukum, yakni menentukan segala hal yang terjadi di alam semesta, ini qadarullah kauniyah, atau segala hal yang diatur di dalam hukum syariatnya. Tuh, Allah Al-Hakim dari sisi situ. Al-Hakim. Yang kedua, diambil dari kata hikmah, kebijaksanaan. Yakni Allah adalah zat yang memiliki ilmu yang sempurna, yang sangat sempurna tentang segala hal, sehingga Allah paling tahu apa aja yang paling tepat untuk dilakukan pada saat kapan untuk dilakukan dan bentuk yang kayak gimana yang paling tepat, yang paling proporsional. Itu Allah yang maha bijaksana. Eta. Ma'khudz minal hikmah wa hiya wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Hikmah secara singkat ini menempatkan segala hal di tempatnya yang seharusnya. Menempatkan segala hal di tempatnya yang seharusnya. Fahuwa subhanah al-hakim baina ibadihi alladhi lahul hikmah fi khalqihi wa amrihi lam yakhluq syai'an abatha.
Maka ia zat yang maha menghukumi di antara hamba-hambanya, yang memiliki seluruh bentuk kebijaksanaan pada para makhluknya dan pada keputusannya. Tidaklah ia menciptakan satu hal pun sia-sia. Walam yashra' illa ma huwa ainul maslahah, dan tidaklah ia syariatkan, yakni ia tentukan sebagai hukum syariatnya, kecuali sesuatu yang paling maslahat bagi para hamba-hambanya. Al-Khabir, sifat Allah, no. Wa huwal hakimul khabir. Al-Khabir. Khabir diambil dari kata khibrah, tuh. Ya. Skill, khibrah, well skilled. Khabir yakni well skilled, sangat berskill, ya. Minal khibrah hiyal ihatah bi bawatinil asya. Maksudnya apa? Berkuasanya seseorang akan perkara-perkara yang paling dalam di dalam satu hal. Oke? Bukan hanya menguasai sampulnya saja. Dia menguasai dalam-dalam itu skill. Wa dhawahiriha, dia pun menguasai yang tampak, yakni menguasai yang luar dan yang dalam dari suatu hal. Itu khibrah, ya. Yuqalu khabirtu syai'a idza araftuhu ala haqiqatih. Dikatakan aku khabirtu syai'a, yakni aku menguasai skill sesuatu, artinya idza araftuhu ala haqiqatih, ketika aku mengenalnya sesuai dengan hakikatnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala bersifat al-khabir, ay alladzi ahata bi bawatinil asya wa khafayaha kama ahata bi dhawahiriha. Maknanya Allah zat yang menguasai segala hal yang paling dalam dan tersembunyi pada satu hal, sebagaimana Allah menguasai apa-apa yang tampak dari hal-hal tersebut. Wa syahid minal ayah, dan yang jadi korelasi dari ayat ini, fiha itsbat ismaini min asma'ihi subhanah. Terdapat itsbat, penetapan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim dan Al-Khabir, wahuma yatadammanan sifataini min sifatihi, wahumal hikmah wal khibrah. Dan dua nama tersebut mencakup dua sifat di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah, yaitu apa? Hikmah yang sempurna dan khibrah, skill yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang masuk ke bab ketiga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.